saya kembali lagi bahwa saya selaku praktisi hukum, ya, menyampaikan argumentasi hukum saya melihat fenomena ini, kasus viralnya saudari Inara dan Fahmi dan istri sahnya Marwai. Jadi saya perlu sampaikan bahwa istri saya kan sudah melaporkan saudari Inara sama saudara Fahmi, suaminya, ke kepolisian dengan dugaan pasal perselingkuhan atau perzinahan. Karena istri sahnya mendapatkan saudari Inara dan suaminya, si Fahmi, itu melakukan pernikahan siri tanpa persetujuan atau ridho daripada istri pertama. Dan udah pasti laporannya kan sudah diterima, masih dalam proses. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa Inara juga sudah melaporkan saudara Fahmi terkait dengan penipuan perkawinan siri, di mana di dalam itu pasalnya adalah satu pasal penipuan, karena saudara Fahmi datang ke Inara, menurut Inara bahwa dia adalah seorang lajang, dia KTP, dia belum beristri, beranak dan lain sebagainya. Itu kalau seperti itu, iming-iming seperti itu menikah, itu artinya kan unsur penipuannya masuk. Yang kedua, tapi kalau saudara Inara tahu bahwa saudara Fahmi sudah pernah menikah dan punya istri, artinya pasal itu gugur. Pasal penipuannya gugur, lu tahu kalau lu lapor gua, ya kan? Kalau dia nggak tahu benar, unsurnya masuk, Fahmi terancam ancaman 5 tahun. Tapi kalau dia tahu bahwa si Fahmi sudah menikah, dia punya anak, tapi dia tetap mau menikah juga, artinya apa? Artinya dia dengan sengaja. Unsur penipuan gugur dengan sendirinya. Yang kedua, saudari Inara juga melakukan pelaporan terhadap ada seseorang yang mengakses secara ilegal CCTV dari saudara Inara di rumahnya sendiri. Dan itu namanya pelanggaran Undang-Undang 26, Undang-Undang Perlindungan Data. Ancaman hukuman pun di atas 5 tahun. Dan itu juga karena disebarkan kepada orang lain. Dan orang lain menyebarkan juga ke media sosial, ITE-nya juga kena. Pasal 27, pasal 32 juga kena. Jadi Inara melaporkan seseorang yang notabene secara ilegal mengakses CCTV-nya. Lalu share ke orang lain dan orang lain men-share ke media sosial. Kalau menurut saya untuk kasus Inara melaporkan saudara Fahmi dan perlindungan data soal CCTV itu tepat, supaya siapapun pelaku kejahatan termasuk yang mengakses CCTV secara ilegal, kecuali Inara memberikan akses itu kepada orang lain, seizin dia ada orang yang bisa mengakses. Tapi kalau menyebarkan informasi ke orang lain harus juga seizin Inara. Tanpa seizin dia, ITE-nya tetap kena dan Undang-Undang Perlindungan Data pun tetap kena. Jadi saat ini yang perlu saya sampaikan bahwa kasus ini akan panjang karena saling lapor antara istri saya kepada saudara Inara dan saudara Fahmi, dan juga Inara melaporkan terkait dengan penipuan, dugaan penipuan perkawinan siri antara dia sama saudara Fahmi, dan laporan terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data yang juga merambat ke Undang-Undang ITE. Bang, berarti kalau tadi abang bilang kalau yang diduga mantan suaminya sudah dapat izin akses, itu nggak masalah kan? Kalau izin akses bukan berarti izin menyebarkan ke orang lain atau ke media. Jadi ITE-nya kena, pasal 27 sama 32-nya kena tuh. Berarti yang kan Mawa di podcastnya Denny Sumargo bilang dia ditanya dapat video dari mana, dapat dari kakaknya Mawa. Oke. Dan si Mawa dapat dan si Densu diperlihatkan, tapi dia nggak ada diperlihatkan cuma ya sebentar berapa detik atau menit, tapi tidak ada video dilihatkan video surnya karena tidak jelas mukanya kata Densu. Berarti kakak dan si Mawa kena juga karena itu menyebarkan. dalam proses. Siapa yang mengakses, siapa yang menyebarkan. Ini kan privasi orang. Lu gila, rumah orang tiba-tiba kau ngambil videonya kasih ke orang lain. Oke lah, mungkin karena hubungan anak, tapi kan dalam persoalan apapun tidak boleh menyebarkan ke orang lain. Karena harus ada seizin kedua belah pihak. Bang, kalau Mawa yang melaporkan suaminya sendiri, suami Insanul Fahmi, itu terkait pasal perzinahan kena juga? Ya udah jelas dua-duanya kena dong. Perzinahan itu kan si laki sama perempuan dilaporin. Walaupun nikah siri secara agama emang itu sudah diakui, tapi negara tidak. Saya jelaskan bahwa nikah siri itu memang secara agama diakui, tapi kan tidak lewat KUA. Administrasi hukumnya kan tidak masuk. Si perempuan kan tidak mendapatkan akses hukum atau perlindungan hukum secara hukum positif ya. Dan juga itu juga udah pasti hukum positif kita itu ketika seseorang melaporkan suaminya melakukan ada dugaan perzinahan atau perselingkuhan dengan pembuktian valid bahwa ada data pembuktian dan lain sebagainya, baik lihat voice note, lihat gambar, video, bahkan lihat chat dan lain sebagainya, atau lihat transferan. Jadi ingat ya, saya mau ingatkan lagi kepada ibu rumah tangga, cek rekening suami, cek transferan. Karena itu ketika dia transfer ke seseorang yang tidak dikenal,
itu juga menjadi salah satu alat bukti surat elektronik. Ini saya ajarin nih, supaya para laki-laki yang mungkin melakukan upaya perselingkuhan, bukan hanya itu termasuk juga lewat WA, media sosial, itu juga bukti petunjuk terkait dengan bukti elektronik. Gitu. Bang, akhirnya setelah huru hara ini, Virgon yaitu mantan suami dari Inara ingin mengambil alih hak asuh anak dari Inara karena dia melihat ya terkait ya mantan istrinya sedang ada masalah. Ini gimana Bang? Semakin polemik kah Bang? Ini semakin Ya. kasihan anaknya gitu Bang, Jadi anak-anaknya. begini, kalau menurut saya, saudara Virgon itu harus membuktikan dulu. Tapi kalau soal kontroversial itu tidak bisa Inara melepaskan hak asuh. Tapi kalau laporan istri sah saudara Fahmi terbukti adanya perzinahan dengan ancaman hukuman di atas 1 tahun, dengan sendirinya Virgon punya kesempatan terbuka ruang itu supaya hak asuh diputus atau dicabut dari saudara Inara dan dikembalikan ke mantan suami. Alasannya apa? Di dalam pemegang hak asuh itu harus ibu yang baik. Ketika dia melakukan kejahatan kriminal, apalagi yang paling fatal adalah melakukan perzinahan, itu salah satu peluang untuk hak asuh itu dicabut. Jadi Virgon sabar, harus buktikan dulu ya bahwa Inara melakukan tindak pidana perzinahan. Kalau itu terbukti, silakan saudara Virgon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mencabut hak asuh daripada saudara Inara, hak asuh anak tentunya.